Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tugas sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk kepada sesi kedua tentang bagaimana cara menggunakan ETABS. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang bagian 2.4, yaitu tentang bagaimana cara membuat mutu material. Nah, mutu material sendiri, sebelumnya kita sudah membahas di bagian ketiga dari bagaimana cara membuat perencanaan ya, itu tentang mutu material. Nah, untuk mutu material di sini mutu beton sendiri itu kita menggunakan mutu sebesar 25 MPa dengan spesifikasi modul stabilitas sebesar 23.500 dan massa jenis beton sebesar 23,536 kilonewton per meter kubik. Nah, perlu diketahui di sini saya mengingatkan kembali bahwasannya desimal saya menggunakan titik, sedangkan ribuan menggunakan koma. Oke. Nah, selanjutnya untuk mutu baja tulangan kita menggunakan untuk baja tulangan utama yaitu mutunya adalah BJTS 420B dan untuk baja tulangan geser BJTS 280. Nah, jadi itulah untuk sekilas flashback dari materi ketiga dari bagaimana cara membuat bagaimana materi ketiga dari membuat mutu material. Dari membuat data perencanaan struktur. Astagfirullah. Jadi silap-silap nih. Nah, langsung saja ya teman-teman. Oh ya, terlebih dahulu saya ada sedikit lupa kemarin di di materi pertama tentang etaps, yaitu ketika kita memiliki layar display etaps itu agak kecil atau tidak sesuai dengan spek standar etaps, itu terkadang tab-tab yang kita miliki itu tidak full ketika munculnya. Nah, contoh seperti ini ya. Nah, nih. Jadi ketika tab ini muncul, itu. Jadi kalau yang teman-teman lihat di layar teman, di sini tab saya itu muncul secara penuh ya, muncul secara penuh. Nah, tapi ada beberapa teman saya memiliki masalah, bang, ini punya saya tuh cuma muncul segini doang, tak. Jadi item cuma ini doang yang muncul, gitu. Sedangkan yang ini tidak. Nah, yang ini tidak nih. Bang, bagaimana solusinya? Nah, ini saya kemarin pernah, bukan kemarin sih, dulu saya dapat solusi ini ketika saya belajar menggunakan Tekla gitu. Jadi kalau teman-teman ada tanya saya, bang, kenapa tukang sipil kok nggak balas pertanyaan di materi Tekla tentang Tekla, itu jujur teman-teman itu saya sudah lupa karena waktu itu saya buat belajar menggunakan Tekla itu menggunakan laptop pinjaman gitu. Jadi karena laptopnya sudah diberikan, jadi saya juga nggak ngulang-ngulang dan lupa gitu. Nah, jadi salah satu hasil daripada belajar saya mendapatkan ini dia, screen controller. Jadi masalahnya itu persis sama. Jadi ketika screen kita tidak muncul, screen layar kita itu kecil, maka tabnya tuh yang muncul tuh nggak full. Nah, solusinya adalah menggunakan screen controller. Itu dia. Jadi contohnya itu misalnya tab ini yang aktif. Ini kita mau geser ke atas tuh. Jadi tab yang ini muncul gitu. Nah, kalau misalnya tab ini terlalu besar ke kanan, kita bisa ke kiriin gitu. Maaf, Ctrl Z. Ya, ini tab ini ya. Jadi ini harus diklik dulu. Bisa ke kiri. Nah, itu. Jadi klik tabnya kita turunkan ke bawah. Gitu dia. Jadi teman-teman tinggal geser ke arah mana yang teman-teman ingin sesuaikan. Nah, itu salah satu contohnya.
Kalau misalnya mengatasi masalah screen tab yang tidak full. Nah, kemudian untuk aplikasinya ya. Untuk aplikasinya ini ya, aplikasinya namanya Tekla Screen Controller. Jadi teman-teman bisa cek cari ya. Teman-teman bisa nyari itu di ini di Forshare ya. Jadi teman-teman nyarinya di Forshare. Saya dapatnya itu di Forshare. Jadi kalau saya carinya di tempat lain waktu itu tidak dapat. Jadi Forshare ya. Aplikasinya ringan ya, nggak berat. Nih, Forshare, Forshared ya. Tuh, jadi teman-teman silahkan kunjungi Forshare. Kemudian silahkan download Tekla Screen Controller. Tekla Screen Controller versi 2. Ah, ini dia. Jadi ini versinya, versi 2. Untuk aplikasinya sendiri itu cukup ringan. Itu sebesar berapa ya? Ini properties ya, cuman 500 KB. Itu 500 KB aplikasinya. Teman-teman jalanin aja, install, klik kanan, install, dan ngikutin semua itunya, udah oke lah, jalan sendiri. Nah, selanjutnya, ini sudah saya jelaskan. Nah, kita masuk pada materi 2.4. Yang pertama kita akan bahas tentang bagaimana cara membuat mutu beton. Baik. Nah, pertama teman-teman, ini silakan teman-teman klik define, pilih material properties. Jadi teman-teman klik itu define, pilih material properties. Nih, yang ini. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman. Jadi di sini Etap sudah menyediakan beberapa mutu material, cuman belum sesuai dengan data kita. Tuh, jadi kita bisa mengedit atau membuat baru. Nah, untuk pertama kali kita akan belajar bagaimana cara membuat baru daripada mutu material yang ada gitu. Jadi silakan teman-teman klik add new material. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk data analisis di sini kita pilih standarnya adalah United States dengan material tipe konkret, standar customary dengan grade. Di sini kita bisa sesuaikan sembarang. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, ini dia. Yang pertama kita negara acuannya kita menggunakan Amerika. Kedua, jenis materialnya adalah beton. Ketiga, standarnya kita ikuti settingan sesuai dengan apa yang ada. Keempat adalah kelas mutunya kita menggunakan 25 MPa ya, 25 MPa ya. Karena kita nggak ada, jadi kita pakai grade yang ini aja. Nanti kita edit. Itu dia. Jadi selanjutnya kita pilih OK. Nah, ini dia. Nah, untuk mutunya sendiri di sini kita isi namanya B25 MPa. Kemudian materialnya beton. Kemudian warnanya kita buat warna abu-abu ya. Jadi sini bisa kita setting ya. Kita setting teman-teman. Itu settingan warna mutunya. Kemudian di sini kita pilih ya background settingnya 23536 5 berapa sini? Ya, 5 kita lihat di sini. Kita lihat 536 523,536. Oke. Nah, selanjutnya misalnya teman-teman ingin apa namanya? Ingin menyeting mutu berat jenis beton itu berdasarkan kilogram, maka teman-teman silakan pilih ini specific mass density, kemudian isi nilai beratnya berapa gitu. Maka secara otomatis nilai daripada mass density-nya itu berat jenisnya itu akan secara otomatis berubah gitu. Kita contohkan, kita pilih mass density, di sini kita tulis 2400 misalnya. Nah, ini akan langsung berubah kalau misalnya kita ubah di sini. Karena ini cuma 3 desimal jadi nggak terlalu berefek. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita ubah di sini 2500, maka di sini akan otomatis berubah jadi 24,51666. Itu dia. Nah, untuk sebenarnya masa jenis ini, masa jenis beton ini kita nggak terpaku ya, mau 2400 atau 2500 gitu. Jadi
Mutu beton di sini adalah mutu beton daripada berat jenis beton yang sini adalah berat jenis beton bertulang gitu. Nah, untuk awalnya kita pakai aja 2400 boleh. Itu 2400. Itu dia. Ini kita isi yang 2400 aja. Sini kita masukin 2400. Maka dia akan secara otomatis berubah. Nah, selanjutnya untuk modulis elastisitas di sini kita bisa inputkan rumusnya itu 4700 dikali 25 pangkat 0,5. Nah, ini dia teman-teman. Jadi teman-teman bisa inputkan data seperti ini. Itu dia. Jadi langsung aja ketik 4700 kali 25 pangkat 0,5 karena akarnya nggak bisa ya. Kita pakai pangkat 0,5. Gitu. Kemudian enterkan. Maka akan langsung nilainya seperti data yang di sini. Itu. Ini nih. Kita lanjutkan aja. Iya, berubah ya. Nah, selanjutnya untuk Poisson ratio kita gunakan 0,2. Untuk koefisien normal kita tetapkan sama ya. Kemudian nilai gesernya sudah sesuai otomatis. Nah, selanjutnya untuk hasil dari data pengaturan awal seperti ini teman-teman. Ya. Ini dia. Pengaturan awal. Oke. Kita evaluasi dulu. Kita evaluasi dulu. Pertama mutu beton ya, mutu beton ya. Oh, maaf. Nah, pertama mutu betonnya 25 MPa. Ops, bentar. Ini kenapa nggak mau ya? Oke. Bentar, kita exit dulu ya. Demo yang kita exitkan dulu. Oke. Play lagi. Oh, ini dia. Oke. Nah, kita checklist dulu. Yang pertama mutunya, namanya. Dia nama di sini teman-teman bisa buat panjang atau pendek. Saya milih pendek aja. Kemudian warnanya sudah sesuai. Kedua adalah jenisnya. Ketiga dalam warnanya. Keempat kita atur daripada berat atau massa daripada beton bertulangnya. Kemudian modulis elastisitas. Ketiga kelima 1 2 3 4 5. Oh, keenam kita atur Poisson rasionya. Itu dia. Nah, selanjutnya teman-teman yang perlu kita atur adalah masuk kepada modif garis miring show material properties design data. Ini teman-teman. Jadi ini data yang harus kita atur. Ini dia. Jadi silakan teman-teman klik ini. Oke. Nah, di sini grade-nya kita masih sama ya. 25 MPa. Kemudian di sini untuk mutunya sini baru kita inputkan 25 MPa. Nah, ini dia teman-teman. Jadi untuk kelasnya tetap sama, untuk nilai daripada kuat tekannya ini baru kita inputkan 25 MPa di sini. Jadi di awal dia nggak diinputkan. Di tab awal, bagian awal tuh nggak nampak. Di tab kedua baru nampak. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang menggunakan jenis beton ringan, maka teman-teman silakan checklist lightweight concrete. Ini dia. Maka di sini akan minta data daripada kuat geser reduksi kuat geser daripada beton ringannya. Itu dia. Nah, kalau untuk misalnya beton normal cukup inputkan data ini aja. Ini data ini. Itu dia. Setelah data ini selesai kita inputkan, maka kita pilih OK. Kita OK. Itu OK kan? Nah, itulah cara kita untuk membuat data mutu material beton bertulang, mutu beton. Nah, selanjutnya di sini kita akan melanjutkan ke bagian kedua ya, yaitu bagaimana cara membuat mutu baja tulangan utama dan geser. Nah, cara itu kita pilih add new lagi. Di sini kita pilih unit state, kemudian sini kita pilih rebar ya. Rebar. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, ini ada beberapa pilihan. Yang pertama itu steel. Nah, steel di sini adalah untuk baja profil ya teman-teman. Untuk baja profil H, T atau L gitu kan. Atau siku. Kemudian yang kedua ini beton, yang ketiga ini adalah untuk aluminium. Keempat ini adalah untuk baja canai dingin ya. Kalau yang pertama ini adalah baja canai panas, yang ini canai dingin. Nah, yang kelima ini rebar. Nah, ini baru rebar ya. Ini untuk tulangan. Yang keenam tendon, yang ketujuh
masonry. Nah, yang kedelapan ada order atau tidak terdefinisi. Nah, di sini kita pilih yang rebar. Oke. Kemudian untuk standarnya sendiri sudah dijelaskan di awal bahwasannya untuk SNI yang kita gunakan adalah SNI 252 tahun 2017. 252 tahun 2017. Tuh. Nah, di yang mana peraturan ini mengacu kepada ASTM A5615 itu dia. Jadi kita gunakan ini. Nah, selanjutnya kita pilih oke. Untuk grade-nya sendiri ya, itu nggak ada masalah. Nanti kita edit juga. Nah, di sini silakan masukin namanya. Di sini kita pakai BJTS, B besar, C kecil, TS 420. Itu dia. Jadi untuk sekira apa namanya? Flashback dikit materi kemarin, bahwasannya untuk BJ di sini menandakan baja, T-nya tulangan, S-nya sirip atau ulir. Nah, selanjutnya material name, material tipe itu rebar. Kita ganti warnanya jadi di sini jadi warna apa ya? Warna biru muda. Contoh ya. Kemudian berat jenisnya. Berat jenis di sini kita lihat bahwasannya untuk berat jenis tulangan ini kita pakai, maaf ya teman-teman, soalnya lagi render. Nah, yang mutu baja tulangan di sini kita pakai berjenisnya adalah 7.850 kg per meter kubik. Maka di sini kita inputkan nilai segitu. Di sini kita pilih specific mass density, kita masukkan 7.850 kg per meter kubik. Nah, kalau sudah kita masukkan di sini elastisitas sebesar 200.000. 200.000. Ini dia. Jadi seperti ini. Jadi teman-teman jangan inputkan ribu dalam bentuk titik ya. Ini akan menjadi desimal. Cukup gini aja. Tuh. Nah, perlu diketahui teman-teman, untuk rujukan daripada nilai modulus elastisitas itu kita masuk kepada SNI 2847 tahun 2013 pasal 8.5, di mana untuk nilai modulus elastisitas beton itu emang diperbolehkan diambil 4700 kali akar F aksen C atau 4700 kali F aksen C pangkat 0,5. Dan untuk baja tulangannya sendiri itu diperbolehkan mengambil sebesar 200.000 MPa. Itu dia teman-teman. Jadi itu emang ada dasarnya. Nah, selanjutnya untuk mutu apa? Untuk penginputan nilai mutu BJTS itu, ntar sini kita masuk B. BJTS itu kita pilih modif show material. Ini, kita pilih yang ini. Oke. Nah, untuk mutunya di sini kita masukin BJTS 420B. B. Nah, untuk nilai FY-nya ini kita harus mengikuti data yang punya kita. Ini dia datanya teman-teman ya. Untuk nilai FY-nya adalah 420, untuk nilai FU-nya adalah 525. Kita masukkan. Ini 420, ini 525. Nah, ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya untuk nilai daripada FYE dan FUE, expected yield strength dan expected tensile strength. Di sini kita menggunakan rumus 1,1. 1,1 kali FY. Sedangkan nilai untuk FU nilainya itu adalah 1,1 ya kali FU. Itu dia. Jadi ini rumusnya teman-teman. Tuh, sebenarnya untuk nilai daripada apa namanya 1,1 ini itu sebenarnya nilainya itu berkisar daripada 1,1 sampai 1,5. Tuh, jadi kita di sini menggunakan nilai 1,1-nya aja, nilai terkecil. Gitu. Takutnya ketika
penerapan mutu mutu baja tulangan di lapangan tuh nggak sampai 1,5 kalinya gitu. Jadi kita menggunakan 1,1-nya saja. Nah, setelah data ini selesai, kita pastikan lagi ya. Untuk data grade-nya kita isi BJTS 420B. Ini cuma catatan ya. Kemudian untuk FY-nya 420, FU 525. Kemudian di sini FYE kita pakai rumus 1,1 kali FY, kemudian FU-nya 1,1 kali FU. Masukkan 1,1 kali 420 enter. Kemudian di sini 1,1 kali 525 enter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Oke. Nah, ini dia. Oke, sudah. Kalau sudah, silakan teman-teman pilih oke. Nah, selanjutnya di sini kita cek lagi ya. Biar sama kita semua settingannya. Tuh, background terlewat. Ini kita evaluasi. BJTS 420B namanya. Jenisnya rebar. Kemudian masa jenisnya adalah 7.850. Elastisitasnya adalah 200.000. Oke. Nah, selanjutnya untuk baja tulangan geser di sini. Ya, ini geser. Itu menggunakan kelas baja BJTS 280. Nah, untuk mempersingkat waktu dalam penginputan data kita menggunakan opsi add copy of material gitu. Jadi di sini data memberikan opsi dalam membuat material kita bisa menggunakan tambahkan material berdasarkan data yang di-copy dari data yang ditandai. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita ingin menandai BJTS 420B untuk BJTS 280. Tuh, silakan teman-teman klik dulu 420-nya, baru pilih add copy. Jangan sampai nanti kita pilih betonnya baru add copy, itu sama saja kita bilang kita ingin membuat beton bukan baja tulangan, gitu dia. Jadi kita pilih ini dulu, kemudian pilih add copy. Nah, ini dia. Jadi silakan teman-teman masukkan nilainya, namanya BJTS 280. Ini rebar tetap sama, ini sama, ini sama. Kemudian di sini kita pilih. Nah, di sini kita setting. Nah, untuk mutunya sendiri itu FY 280, FU 350. Di sini 280, ini 350. 350. Nah, untuk FY sendiri itu kuat tekan dan FU-nya kuat tarik ya. Ini 1,1, rumusnya tidak sama ya. 1,1 dikali 280. Enter. Kemudian di sini 1,1 kali 350. Enter. Nah, ini hasilnya teman-teman. Silakan disesuaikan. Ops, lupa ya, namanya belum berubah ya. Ini 280. 280. Oke. Ini dia. Namanya sudah sesuai. Mutu FY 280, FU 350, FYE 308 dan FUE 385. 385 ya. Tuh. Nah, setelah ini selesai, sudah pastikan sama, selanjutnya kita pilih oke. Oke. Nah, kita cek lagi. Ini datanya. Ini namanya 280, BJTS 280. Warnanya boleh biru, nggak masalah. Untuk berat jenisnya masih 7.850 ya. Ini 200.000. Udah oke. Selanjutnya kita pilih oke. Nah, itulah teman-teman cara dari membuat mutu material. Jika teman-teman ingin mengeliminasi atau menghapus mutu material lainnya, teman-teman bisa klik di sini, klik materialnya, pilih delete gitu. Karena si material bawaan nggak bisa dihapus, ya udah kita biarin aja. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, kita okekan aja, yaitu tentang bagaimana cara kita membuat dimensi tulangan yang tidak ada di ETABS. Nah, itu dia. Nah, caranya itu kita pilih define, pilih section properties, pilih reinforcing bar size. Ini dia teman-teman. Jadi teman-teman pilih di sini define, kemudian pilih section properties, kemudian pilih reinforcing bar size. Nah, sebenarnya di ETABS sudah membuat ya dimensi tulangan, bahkan dengan berbagai versi, mulai dari standar Eropa sampai punya Amerika. Itu ada yang menggunakan hashtag crash ya. Kalau misal teman-teman di sini lihat hashtag crash 8. Nah, ini 8 ya. Itu nggak sama ya, itu tidak sama dengan diameter 8. Maaf, ini nggak sama nih. Tuh, nggak sama. Itu dia. Jadi ini ada konversinya. Tuh, nantilah saya
coba tunjukin hasil konversi daripada apa namanya eh, diameter hashtag crash dengan diameter biasa gitu. Gitu. Kecuali teman-teman bandingin diameter 8 ulir dengan diameter 8 polos. Nah, itu sama tuh. Tuh. Cuman apa namanya? Kalau misalnya bandingin ini dua dengan ini, ah ini nggak sama. Itu jangan dibilang sama ya. Oke, lanjut. Nah, ini kita pilih. Oke. Nah, ini dia. Nah, di sini untungnya ya. Nah, untungnya di sini semua dalam nilai diameter D atau meter polos. Itu diameter ulir atau polos gitu. Nah, untuk yang pertama di sini kita masuk kepada pengaturan ini ya, ada tab ya. Pengaturan nama daripada bagian tulangannya. Nah, yang kedua kita masukkan di sini ada luas tulangannya. Yang ketiga kita masukkan diameter tulangannya apa. Itu. Nah, contohnya kita di sini ingin masukkan diameter ulir D19. Karena di sini tidak ada diameter 19. Teman-teman perhatikan. Nih, dari 18 langsung ke 20 karena di sini kelipatannya 2. Itu. Bahkan di sini juga tidak ada diameter 13. Tuh, diameter 13. Tidak ada. Ini kita coba inputkan dua tulangan ini. Oke? Nah, langsung saja. Caranya pertama kita scroll ke bawah. Ini scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah, kemudian ketik di sini nama nama tulangannya gitu. Nama tulangannya. Nama tulangannya kita bilang D13 gitu. Dengan area, nah area di sini satuannya adalah sentimeter. Oke, kita masukkan dulu. Masuk sini D13. D13 sama dengan rumusnya sama dengan 1/4 kali pi kali D. D-nya adalah 1,3 cm. Jadi kan 13 mili nih. Nah, kita convertkan ke cm jadi 1,3 cm. Pangkat 2. 1/4 pi D kuadrat. Oke. Enter. Nah, jadi ini menjadi luasnya 1,32665 cm persegi. Oke. Nah, ini dia. Kita copy. Nah, selanjutnya untuk D19, ini langsung aja ya. D19. Nah, itu rumusnya apa nama diameternya itu sama rumus ini ya. Di sini kita ganti diameternya saja. Jadi 19 menjadi 19 bukan 19. Jadi 1,9 cm itu. Sehingga luasnya adalah 2,833. Nah, selanjutnya kita inputkan di sini. D13 luasnya adalah 1,32665. 1,32665 itu. Di sini diameternya kita tulis 13. Kemudian kita kita apa namanya? Kita pilih buat lagi yang baru. Jadi di sini ketika kita ingin membuat baru, itu atap akan langsung membuat list baru lagi gitu dia. Contohnya di sini kita buat D19. Itu dia. Nah, jadi atap langsung membuat list baru untuk apa namanya? Baris baru ya. Baris baru untuk menginputkan ulang. Jadi kita nggak perlu lagi apply atau enter karena dia secara otomatis sudah membuat list baru. Itu dia. Sekarang kita inputkan area dan nama dan ukuran tulangannya. Di sini 2, berapa ya? 2,8335. Jadi 2,83365. Sama? Oh, 38385. Oke, ini dia. Dengan diameter 19. Oke. Nah, itu dia. Nah, jika teman-teman ingin menghapuskan tulangan, sini teman-teman bisa clear apa nama delete ya. Delete aja. Bisa nggak sini ya? Delete. Clear all. Oh, nggak bisa ya. Jadi nggak bisa teman-teman. Kalau misalnya kita clear all kan, dari sini akan langsung menghapus semuanya. Gitu.
Jadi nilai dulu contohnya nggak apa-apa. Kita oke kan? Itu. Jadi kita coba kita cek lagi apakah dia tersimpan atau tidak. Nah, kita cek. Tak. Nah, jadi hasil daripada penginputan kita itu langsung digenapkan oleh etap itu menjadi 1 desimal. Itu dia. Jadi hasilnya memang tersimpan, namun untuk nilai daripada desimalnya sendiri kita menjadi 1 desimal. Itu tidak masalah. Jadi itu saja teman-teman untuk materi kedua daripada etaps ya. Jadi materi 2.4 sudah selesai kita bahas. Selanjutnya di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat dimensi elemen bentukan bertulang berupa balok, kolom, plat, dan plat lantai dan plat tangga. Jika ada kesalahan dalam penyampaian itu datang dari saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya silakan chat di alamat Gmail saya yaitu kok besar ya, tukangsipil01@gmail.com. Insyaallah nanti akan saya balas, cuman harap bersabar ya dalam masa pembalasannya karena nggak lama, nggak cepat. Itu saja. Ada lagi nggak ya? Oh ya, apa lagi ya? Dalam belajar ini harus sering sering sekali kita ulang mengulang, jangan pernah bosan karena emang itu seperti itu prosesnya. Kalau misalnya kita cuman lakukan sekali aja, nih sekali teman-teman ya, sekali berhasil itu nggak itu payah kali ingatnya tuh, kecuali emang orangnya emang ingatannya kuat. Kalau saya ingatannya lemah, jadi saya harus mengulang beberapa kali supaya itu teringat dan terpatri di pikiran saya. Itu aja. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Semoga sukses. Amin.